Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wa yakum, sahabat muslim, para pendengar radio muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk dapat menyimak dan mengikuti kajian live yang langsung kami siarkan dari studio Radio Muslim Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ustaz Ahmad MZ Hafidhullah Ta'ala, yang insya Allah akan menemani Anda menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kajian remaja muslimah. Pada saat ini akan melanjutkan kajian beliau yang telah lalu, yaitu gerbang menuju pernikahan bagi seorang muslimah. Khotbah berkaitan dengan beliau telah hadir di studio. Marilah kita sapa terlebih dahulu Ustaz yang ada di studio bersama kami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, ya Allah wa yakum, kami yang bertugas Adnan Arelek mengucapkan selamat mengikuti dan menyimak kajian bersama Ustaz Ahmad MZ Hafidhullah Ta'ala. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudari-saudariku remaja muslimah, khususnya yang saya cintai dan saya hormati, dan kaum muslimin, ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya hormati secara umum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi yang gerimis ini di Jogja, ya, di studio kami. Kita masih berjumpa kembali dalam rangka belajar bersama-sama membaca kitab Ayyatuhal Muslimah Hakadha Yuridukillahu wa Rasuluhu an takuni, terkhusus bagi saudari-saudariku remaja muslimah yang ingin menjadi seorang muslimah sejati. Mari kita bersama-sama lanjutkan kembali. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki gerbang. Kalau kemarin hendak, ya, sekarang kita sudah memasuki gerbang pernikahan. Meskipun sebagian mungkin pendengar belum menikah misalnya, tetapi dari sisi ilmu kemarin sudah kita sebutkan beberapa persiapan yang mesti dilakukan oleh seorang muslimah khususnya untuk memasuki gerbang pernikahan. Nah, bayangkan, ya, saat ini kita sudah memasuki gerbang pernikahan. Di sini ada satu bab yang dibuat oleh penulis, ma'a zaujiki, beserta atau bersama sang suami. Ayyatuhal muslimatul fadilah, saudariku muslimah yang mulia, qad ja'ala Allah Ta'ala lizzawjil muslimi huquqan katsiratan wa 'azimatan 'ala zawjati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang suami muslim mempunyai hak yang sangat banyak dan besar atas istri. Mengapa? Lima lahu minal yadi tula fil fadli wal ihsani ilaiha. Karena seorang suami mempunyai kewajiban, mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan rezeki, memberikan kebaikan, bimbingan dan perlindungan kepada sang istri. Sawa'an bin nafaqati au bil riayati au bil himayati au bil wat'i au ghairu dzalik. Baik tadi, ya, berupa nafkah, kemudian kepemimpinan, perlindungan, bahkan termasuk di sini disebutkan, ya, kebutuhan, pemenuhan kebutuhan biologis, atau, ya, kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas seorang suami yang sangat besar lainnya, sehingga membuat dirinya mempunyai hak yang sangat besar pula atas seorang istri. Fahiya indahu bimanzilatil ani awil amah wa haqqus sayyidi ala haula'i kabir. Seorang istri diibaratkan sebagai seorang tawanan atau seorang budak, sehingga seorang suami yang menjadi tuan di sini tentu mempunyai hak yang sangat besar atas budak atau tawanannya. Jangan kemudian berburuk sangka dahulu dengan istilah-istilah seperti ini. Ini hanya ibarat saja, ya, hanya ibarat dari sisi betapa besarnya hak seorang suami atas istrinya. Bukan berarti kemudian istri itu betul-betul tawanan atau seorang budak bagi suaminya. Waqad arada Allah Ta'ala wa rasuluhu lil mar'atil muslimati salihah. Allah Subhanahu wa taala ingin, begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ingin, agar seorang wanita muslimah yang salihah an taltazima bi ba'd sifati ma'a zawjiha, tetap menjaga beberapa perilaku dan sifat yang harus dilakukan
litanala ridahu wa tadkhula jannatahu. Untuk menggapai keridhaan suami dan keridhaan Allah, juga untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Min hadhihi sifat, di antara perilaku sifat yang harus dimiliki oleh seorang remaja muslimah, khususnya yang hendak meniti memasuki gerbang pernikahan, atau bagi seorang istri yang sudah menikah, yang baru menikah, atau seorang istri yang sudah lama menikah, hendaknya mempunyai sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, at-ta'atu lizzauj. Seorang wanita muslimah, seorang istri muslimah hendaknya menaati sang suami. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Fas-salihatu qanitatun." Seorang yang salihat atau istri-istri yang salihat, qanitatun, mereka itu menjaga dirinya, mereka itu taat, mereka itu baik. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, qanitatun ya'ni muti'atun lillahi wa li azwajihinna. Arti qanitat yaitu wanita-wanita yang menaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dia menaati suami-suaminya. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Satu kali Rasul pernah ditanya tentang siapakah wanita terbaik itu ya Rasulullah? Faqala, beliau menjawab, allati tuti'u idza amara. Yang pertama, wanita yang baik atau bahkan terbaik di sini adalah wanita yang menaati suaminya bila suaminya memerintahnya. Tentu saja dalam hal ini adalah perintah dalam kebaikan, dalam hal yang benar. Wa tasurru idza nadhara, menyenangkan bila dilihat suaminya. Wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malihi, dan menjaga diri serta harta suaminya. Ini beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang wanita bila ingin menjadi wanita terbaik. Taat suami, menyenangkan bila dilihat, dan menjaga diri, kehormatan dirinya serta harta suaminya. Fata'atu zawjati lizzawji min ahammi ma yajibu an tatahalla bihi al-mar'atu ma'a zawjiha. Ketaatan seorang istri kepada suaminya merupakan salah satu kewajiban paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang wanita terhadap suaminya. Jadi, kewajiban paling besar seorang istri terhadap suaminya adalah menaatinya, taat kepada suaminya, meskipun kadang-kadang memang tidak sesuai dengan keinginannya, kadang-kadang terasa berat, kadang-kadang memang rasanya ingin berontak, tetapi bila itu perintah suami, tidak melanggar aturan syariat dan bahkan itu sesuai dengan ajaran syariat, hendaknya seorang istri menaatinya. Wa hadhihi ta'atu la hadda laha. Ketaatan ini bersifat mutlak, tidak ada batasannya. Fahiya tuti'uhu fi kulli ma ya'muruha bihi. Seorang wanita, seorang istri wajib menaati suaminya dalam semua perintah, terhadap semua perintah suami kepadanya. Kecuali illa an ya'muruha bi amrin fihi ma'siyatun lillahi ta'ala. Kecuali hanya satu, bila perintah itu berisi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini wajib tidak taat. Jadi seorang istri wajib menaati suaminya dalam segala perintahnya, kecuali satu saja, yaitu perintah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hina idzin la tajibu 'alaiha ta'atuhu fi hadzal amr. Dalam kondisi seperti ini, bila seorang suami memerintah istrinya supaya berbuat maksiat, melanggar ajaran Islam, maka seorang istri wajib tidak taat. Atau tidak wajib, bukan tidak wajib, wajib tidak taat. Tidak boleh menaati perintah ini. Wa innama tutabi'uhu fi ta'ati 'ala ghairihi min al-umuri al-masyru'ah. Dia hanya diperintah supaya menaati suami dalam perkara-perkara yang disyariatkan. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Di kesempatan lain Nabi juga bersabda, tidak ada ketaatan sama sekali kepada semua makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya berlaku pada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik menurut ajaran Islam. Ini kewajiban paling wajib seorang istri kepada suaminya adalah menaati suaminya dalam perkara yang baik menurut ajaran Islam. Kemudian wa aujabu awqati ta'ati lizzawji idza da'aha ila firasyih. Sekarang kewajiban atau saat yang paling wajib, bentuk ketaatan seorang istri yang paling wajib ia tunaikan kepada suaminya adalah ketika suaminya mengajaknya ke tempat tidur. Ini bahasa kiasan, artinya
jika seorang suami, ya, artinya seorang suami mengajaknya berhubungan badan, melakukan jima, meskipun tidak di tempat tidur. Ini hanya bahasa kiasan, ya, bahasa yang halus yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi meskipun tidak di tempat tidur, bukan berarti tidak wajib. Intinya, bila seorang suami mengajak istrinya untuk berjima, ya, hendaknya ini ditaati. Dan ini adalah bentuk kewajiban seorang istri yang paling wajib, bentuk ketaatan yang paling wajib ia tunaikan ketika seorang suaminya mengajaknya untuk berjima. Fa inna min huquqihi 'alaiha an tumakkinahu min nafsiha idza arada dzalik. Salah satu kewajiban seorang istri kepada suaminya, atau salah satu hak suami atas istrinya, hendaknya seorang istri senantiasa siap setiap saat. Jadi hendaknya dia siap setiap saat, kapanpun, hendaknya sami'na wa ata'na bila diinginkan oleh sang suami. Wa illa, kalau tidak mau menaati ajakan sang suami, kanat athimatan wa 'asiyatan lillahi ta'ala. Seorang istri bila diajak suaminya berhubungan badan, kemudian dia menolak, maka dia berdosa dan telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bila tidak ada alasan yang syar'i tentu saja. Ya, ini nanti tentu saja ada batasannya, yaitu batasan bila, ya, melanggar ajaran syar'i. Misalnya juga ketika sedang berpuasa wajib puasa Ramadan misalnya, atau sedang halangan, ya, maka dalam hal ini dia justru wajib menolak, tentu saja dengan cara yang baik, mengingatkan suaminya agar bertahan, ya. Jangan melakukan serangan jadi sesekali jadi pemain bertahan, ya. Jangan jadi penyerang terus, ya. Seorang suami juga harus tahu diri, jangan jadi seorang penyerang terus. Sesekali kita harus jadi pemain yang all round, artinya bisa jadi penyerang, kadang-kadang jadi gelandang, ya, sayap kiri, sayap kanan, pemain tengah, ya, bisa jadi pemain bertahan, back, dan bahkan juga kadang-kadang sebagai kiper. Jangan perlakukan istri sebagai penjaga gawang terus, harus siap ditembak, ya, jangan. Tetapi hendaknya suami juga kadang-kadang menjadi back, tidak harus selalu menyerang. Ini penting sekali. Ada saat-saat tertentu. Ingatkan sang suami, ya, untuk bertahan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Jika seorang istri, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya. Ini sekali lagi bahasa kiasan, bukan mengajak ke tempat tidur ayo bobo, artinya tidur saja kemudian ngorok, bukan. Ini yang dimaksud adalah mengajak melakukan jima atau hubungan badan. Fa'abat, kemudian istrinya itu menolak, tentu saja tanpa ada alasan syar'i tadi, ya, tidak ada alasan syar'i, artinya dia sebenarnya sehat, dia lagi tidak berhalangan, tidak ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dan tidak ada alasan sama sekali, hanya mungkin lagi nggak mood atau lagi marah, lagi nggak stres, nggak suka, tidak boleh, ya. Dia menolak. Fabata ghadbana 'alaiha, kemudian sang suami ini semalaman dalam keadaan murka dan marah kepadanya, gerundel, sakit hati. La'anathal malaikatu hatta tusbiha, para malaikat akan melaknat wanita tadi sampai pagi hari. Waliyadzubillah. Jadi kalau ingin diridhai oleh sang suami, ingin didoakan kebaikan, tidak dilaknat oleh para malaikat, jadilah istri yang taat kepada suami. Jangan pedulikan, waduh ini musim dingin, ya, kalau begitu terus, waduh dingin, mandinya, ini subhanallah, ini ibadah, dan ini perlu kesabaran. Berhubungan badan itu ibadah. Bila dilakukan dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah, menaati suaminya, ini berpahala. Sudah enak, berpahala lagi. Meskipun sekali lagi, sesuatu yang enak, semakin tinggi kelezatan dan kenikmatan itu mesti dibarengi dengan semakin banyak pula pengorbanan. Itu sudah rumus. Ya, itu sudah rumus bahasa orang Jawa, jerbasuki momobil. Ya. Kalau kita ingin lebih enak, ya lebihlah berkorban. Jangan hanya ingin enaknya saja tapi tidak mau mandi. Wah, ini tidak enak, ya. Oh, Mas, tapi kalau begini begitu, ini mandi terus, rambut saya panjang begini dan begitu, tidak bisa. Ya. Sementara tidak punya heater di rumah, ya sudahlah, bismillah, insya Allah tidak masuk angin, insya Allah tidak sakit, ya. Dan itu merupakan bentuk, ya, kenikmatan sekaligus ibadah selama diniatkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun bagi sebagian akhwat masih belum punya suami, jadikanlah ini sebagai pelajaran, sebagai persiapan diri. Besok kalau sudah menjadi seorang istri, siapkan diri. Oleh karena itu penting juga di sini, di samping keilmuan, pemahaman, kesadaran, juga berbagai macam hal, termasuk juga dalam ini adalah menjaga kesehatan. Ini penting. Di sini juga ada isyarat, ya, bahwa seorang istri harus usahakan selalu sehat. Artinya sehat badannya. Coba kalau kita sakit-sakitan, sementara sang suami pengennya jadi penyerang terus, ya kita jelas tidak siap. Ya. Ini penting. Termasuk juga hendaknya seorang istri senantiasa berpenampilan yang menarik. Berpenampilan menarik tidak harus dengan biaya mahal. Ya,
harus operasi ini, operasi itu, ganti ini, ganti itu, malah tidak betul. Sudah seadanya, dan tentu saja di samping perhiasan secara fisik, ya, yang paling utama, perhiasan wanita yang paling utama adalah akhlak dan adabnya. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lirrajuli 'alaiha ay yastanti'a minha mata syaa. Seorang suami mempunyai hak untuk bersenang-senang dengan istrinya kapan saja ia inginkan. Tidak peduli pagi, siang, sore atau malam, ya. Jadi tidak peduli. Ma lam yadurruha biha au yushghilha an wajib. Selama tidak membahayakan sang istri atau mengganggu istri dari kewajibannya yang lebih wajib. Fajibu alaihi an tumakkinahu kadzalik. Maka dalam hal ini ia hendaknya siap sedia untuk memberikan servis kepada sang suami dengan sebaik-baiknya. Tentu saja dengan catatan tadi, ya, tidak melanggar, ya, perintah Allah, tidak juga menyebutkan melalaikan istri dari kewajiban atau membahayakan diri seorang istri. Ini yang pertama. Jadi intinya secara umum seorang istri wajib menaati suaminya dalam segala hal selama bukan perkara maksiat kepada Allah, tentu saja maksiat kepada Rasulnya, dan dalam hal ini adalah seluruh ajaran agama Islam. Kemudian selama juga tidak berlebihan, artinya tidak mengganggu, tidak membahayakan dirinya, tidak juga mengganggu dan melalaikan dari kewajibannya, maka dalam hal ini dia wajib menaati. Tentu saja semua nanti kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Ya, seorang istri juga berkewajiban secara maksimal untuk menaati sang suami. Tentu saja masing-masing berbeda, ada yang bisa banyak, ada yang sedikit sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi kemampuan di sini adalah secara maksimal. Kemudian kewajiban yang kedua, seorang istri atau calon istri, para remaja muslimah yang hendak memasuki gerbang pernikahan atau mahligib rumah tangga pernikahan, asyukru lahu wa adamul kufri. Ini penting sekali. Bersyukur, berterima kasih kepada sang suami dan tidak mengingkari kebaikannya. Fa inna ma huwa qaimun 'alaiki wa 'ala auladiki bil ma'ruf. Seorang suami itu sebagai penopang, ya, sebagai orang yang memberikan segalanya kepada seorang istri dan kepada anak-anaknya. Artinya dia sebagai sandaran ma'isyahnya, sebagai pelindung, ya, sebagai orang yang dijadikan sandaran begitu. Yatahammalul masyaqa wa ta'ab fi sabili tawfiril rahati lakum. Seorang suami dari pagi sampai petang bekerja keras, ya, keluar rumah keringatnya sudah pokoknya membanting tulang dalam rangka untuk menyenangkan istri dan anak-anaknya, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yatahammalul makhatir fi sabili himayatikum min kulli syarrin aw darar. Bahkan kadang-kadang harus menghadapi bermacam bahaya, mengancam dirinya, tapi dia rela demi menjaga keselamatan, kesejahteraan dan ketentraman anak dan istrinya. Luar biasa. Seorang suami demikian. Hendaknya demikian seorang suami. Dia kerja keras, gigih, semangat untuk bekerja keras, ya, berusaha melindungi anak dan istrinya dari segala hal, dari segala kejahatan, dari segala macam bahaya. Itu tugas seorang suami, ya, tugas seorang suami. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dengan demikian artinya ketika seorang suami sudah memberikan segalanya untuk dirimu wahai sang istri dan juga anak-anakmu, maka dalam hal ini harusnya ada kompensasi, ada penyeimbang. Hendaknya dirimu juga memberikan, ya, ketaatan dan rasa syukur kepada sang suami. La yanzurullahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat seorang wanita yang tidak mau berterima kasih kepada suaminya, padahal wanita itu membutuhkan suaminya. Artinya dia butuh perlindungan, dia butuh penjagaan, dia butuh pengawasan, dia butuh nafkah, dia butuh ini dan itu. Semuanya suaminya yang memenuhi. Tetapi mengapa dia tidak mau bersyukur kepada suaminya? Semua dipenuhi oleh sang suami. Pangan, sandang, papan, semuanya, bahkan kebutuhan-kebutuhan dia dicukupi, ya, semuanya dipenuhi, dicintai, disayangi, dilindungi. Tetapi dia tidak mau bersyukur kepada sang suami. Maka Allah tidak akan melihat wanita model seperti ini. Wanita macam ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ancaman yang keras, ancaman yang sangat berat bagi seorang wanita. Bahkan Rasul pernah bersabda, "Lau salaha li basharin an yasjuda li basharin." Seandainya seseorang itu boleh bersujud kepada orang lain,
la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Rasulullah, pasti aku suruh, aku perintah setiap istri bersujud kepada suaminya. Mengapa? Min 'izami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami atas dirinya. Pantas untuk disujudi seandainya boleh. Ini luar biasa. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Law kana min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qurhatan atau qurhatun, seandainya dari kaki sampai kepala seorang suami itu ya, berlumuran nanah, artinya penuh sakit, luka, kemudian penuh dengan nanah, ya, tanbajisu bil qaih, yang mengeluarkan, jadi luka parah yang mengeluarkan nanah begitu, wasadid, ya pokoknya ini cairan-cairan yang baunya busuk dan tidak menyenangkan, ya. Summa istaqbalathu, ya, kemudian seorang istri itu menyambut suaminya, falahasadhu, kemudian maaf ini ya, bahasanya itu menjilati nanah di luka-luka yang sekujur tubuhnya itu, ma'addat haqqahu. Jika seorang istri melakukan seperti ini kepada sang suami, ini belum dianggap melakukan menunaikan hak suami dengan sempurna. Seandainya pun demikian. Karena apa? Saking besarnya, karena besarnya ya, hak seorang suami atas istrinya. Seandainya seorang istri melakukan hal yang demikian, sekujur tubuh sang suami luka, kemudian mengeluarkan nanah yang berbau busuk, kemudian sang istri ini ya, mau menjilatinya untuk membersihkannya. Perhatikan di sini, menjilati bukan dilap, ya, bukan dikasih perban, bukan, menjilatinya. Artinya dia betul-betul merendahkan diri kepada sang suami, ya, menghambakan seperti itu belum dianggap menunaikan hak suami, saking besarnya hak suami itu. Bahkan tadi seandainya boleh, ya, seorang bersujud kepada orang lain, maka aku perintah, kata Rasulullah, seorang istri bersujud kepada suaminya. Ini menunjukkan besarnya. Sujud ini urusan besar karena tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Seandainya pun boleh, itu istri kepada suami. Bukan umat kepada nabinya, bukan, tapi istri kepada suami. Ini menunjukkan betapa besar hak seorang suami atas istrinya. Ini yang perlu diperhatikan oleh seorang istri. Karena terus terang saja terjadi. Ya, karena apa? Kurangnya kesadaran akan hak seorang suami atas dirinya. Ya, atau pura-pura tidak sadar, pura-pura tidak tahu, atau karena terpengaruh oleh gaya hidup pemahaman sekarang ini, ya, macam-macam. Nah, hendaknya sabar tadi. Oh, hidup ini harus dipenuhi dengan pengorbanan dan kesabaran. Hidup adalah pengorbanan, kata orang. Dan yang benar, hidup adalah perjuangan. Kalau perjuangan mesti harus ada pengorbanan. Kalau ada pengorbanan mesti harus diimbangi dengan kesabaran. Itu adalah rumus untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Harus diimbangi dengan berjuang, berkorban dan bersabar. Termasuk di antaranya adalah kesabaran seorang istri, ya, pengorbanan seorang istri dan perjuangan seorang istri, ya, untuk mencapai keridhaan suami dan mencari keridhaan dan jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyukru la yakunu bi mujarradil qawli bil lisan. Syukur di sini bukan sekedar makasih ya, atau thanks ya, atau jazakallahu khairan, bukan sekedar itu. Ya, aduh makasih banget ya Mas, ya Bang, ya Bi, ya. Wah, ini bukan sekedar ucapan begitu. Besok lagi ya, aduh ini minta lagi. Ya. Jadi bukan sekedar ungkapan syukur, ucapan semata-mata ya dengan lisannya, dengan kata-kata manisnya, tetapi bal wa bit taati wa bil qiyami ala umurihi ala ahsani wajhi. Syukur yang jelas, nyata, dan syukur yang jujur itu mesti dibuktikan, diwujudkan dengan sebuah tindakan. Artinya apa? Seorang istri yang bersyukur mesti istri yang taat pada suami. Kalau istri nggak taat, mesti nggak bersyukur. Meskipun mulutnya setiap hari mengucapkan thanks, terima kasih, jazakallahu khairan, ya, tetapi hendaknya dibuktikan dengan ketaatan kepada suaminya dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang lain dengan sebaik-baiknya, ala ahsani wajh. Dengan sebaik-baiknya, bukan asal-asalan. Sekedar masak, yang penting kan masak. Sekedar nyapu, sekedar beres-beres, sekedar nyuci. Yang penting kan sudah melakukan kewajiban. Bukan begitu. Ini kelihatan tidak berterima kasih. Kalau orang bersyukur, berterima kasih dengan benar, mesti berusaha untuk membalas kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Di antaranya dengan bukti, kalau nyuci yang bersih, nyetrika yang rapi, masak seenak-enaknya, maksimal mungkin. Ya, mencari resep yang paling hebat. Ya, meskipun hasilnya mungkin tidak seperti itu, tidak masalah. Yang penting kan niatnya. Niatnya. Fattaqullaha mastata'tum tadi. Ini penting niatnya. Famata kunti lahu amatan, jika engkau wahai sang istri, wahai seorang wanita yang menjadi istri, menjadikan dirimu, perlakukan dirimu atau jadikan dirimu sebagai budak bagi suami. Artinya, jadikanlah dirimu itu seakan-akan sebagai budak. Artinya apa? Sami'na wa ta'na. Sudah manut saja. Lakukan sebaik-baiknya kepada majikan. Ini kepada suami. Kana laki abdan, pasti suamimu juga akan memperlakukan dirinya sebagai hamba bagi dirimu. Artinya apa? Kalau seorang istri itu mau baik sama suaminya, taat, berterima kasih, kemudian menjaga dirinya, menjaga hartanya, pokoknya berbuat sebaik-baiknya, pasti suami yang baik,
Suami itu juga mesti, subhanallah, akan menghargai ketaatan, kesetiaan, kebaikan istrinya. Justru dia juga akan menjadi hamba bagi dirimu. Seringkali sang istri ini kurang cerdas, bahasa saya, atau kurang jeli. Ketika dia menginginkan kebaikan dari suaminya, dia malah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya. Artinya misalnya dia ingin disayang, tapi dia tidak mau menyayang. Malah dia, karena saya nggak disayang, saya nggak mau menyayang. Karena suami saya tidak mau mandi, saya tidak mau mandi. Bisa gitu. Karena suami saya tidak perhatian, saya pun tidak mau perhatian. Jangan begitu. Perhatikan suami kalau ingin dapat perhatian suami. Ya. Jadilah wanita yang menarik kalau ingin suaminya juga menarik. Pasti suami akan begitu. Tapi kalau cuma beralasan saja, istri tidak mau berdandan dengan alasan, suami juga nggak mau berdandan kok. Misalnya begitu. Nah, ini akan semakin jauh. Hendaknya istri sadar. Jadilah kamu, jadilah engkau sebagai seorang budak. Pasti suami pun juga akan menjadikan budak bagi dirimu. Wa mata kunti lahu ardan, jika engkau menjadikan dirimu sebagai bumi, sebagai tanah yang subur, kana laki samaan. Pasti suamimu akan menjadi langit. Artinya dia akan memberikan pengayoman, perlindungan dan semuanya, memberikan hujan dan seterusnya. Ya. Jadi intinya, jangan kemudian suka menuntut. Ini yang seringkali dilakukan oleh seorang wanita, suka menuntut hak, tapi lupa kewajibannya. Tapi lakukan kewajiban, pasti suami yang soleh akan lebih memberikan haknya. Tapi ingat, ya, kalau seorang istri sudah berani mencoba-coba balelo, biasanya suami juga tahu. Dia biasanya punya firasat. Ini sorry, kamu seperti ini ya, saya cari yang lain saja, ya kan? Banyak wanita yang lebih baik daripada kamu, kan begitu? Karena apa? Biasanya balelo, kurang bersyukur, ya tidak taat. Ya sudah, untuk apa lagi kalau seperti itu? Ya, cari yang lain saja, kan begitu? Jadi hati-hati hendaknya. Jadikan dirimu, jangan menuntut, tapi lakukan kewajiban. Apa yang sudah kamu lakukan, jangan kemudian meminta. Jadi hendaknya menjadi apa yang sudah kita berikan, jangan apa yang sudah kita minta. Fahrisi dauman ala an tashkuri. Kalau begitu, hendaknya engkau wahai sang istri senantiasa bersyukur kepada sang suami, selalu dan selalu. Jangan bersyukurnya waktu diberi saja. Ketika lagi suaminya nggak memberikan, memang nggak punya, jangan kemudian tidak bersyukur. Tetap bersyukur meskipun nggak punya, suami masih setia, suami masih memberikan yang lain, kehangatan, kasih sayang, kemesraan. Meskipun tidak dikasih duit yang banyak, karena memang usahanya lagi seret atau mungkin lagi tidak punya duit dan seterusnya, tetap ya bersyukur. Ya. Meskipun tidak bisa makan enak, alhamdulillah masih bisa makan. Ya. Atau yang lain tidak punya semuanya, alhamdulillah nanti masih punya suami, ya, masih punya suami. Itu suaminya sudah meninggal, ya, itu belum punya suami misalnya, itu dicerai, masya Allah. Ya. Jadi bersyukurlah masih punya suami. Jadi bersyukur kepada sang suami. Alhamdulillah dia tidak meninggalkan saya, meskipun ternyata sebenarnya masih ada yang lebih cantik dari saya, ya kan? Jadi seperti itu. Hendaknya bersyukur kepada sang suami. Wa tudhhiri lahu al-'irfan bi jamili khisalihi ma'ak. Jadi hendaknya engkau menampakkan, ya, rasa syukurmu itu atas kebaikan-kebaikan dirinya. Wa husni mu'amalatihi lak. Hendaknya juga kamu bersyukur atas, ya, perlakuan baik dia kepadamu. Wa tamami hirsihi 'alaik, juga perhatiannya kepadamu. Hendaknya diungkapkan rasa syukur ini. Ya, jangan kemudian tidak pernah bersyukur. Gara-gara mungkin telat ngasih nafkah atau kurang saja. Aduh, biasanya ada uang, ya, ada sayang, tidak ada uang, piring melayang. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Wa iyyaki an takfurihi asyirah. Ini satu sisi ada perintah supaya bersyukur dan larangan mengingkari kebaikan suami. Fa inna dzalika min asbabin nari wal iyadzu billah. Seorang istri yang suka mengingkari kebaikan suami ini menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka, tidak berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, karena aku melihat kalian ini menjadi penduduk neraka paling banyak. Penghuni neraka paling banyak ternyata dari kalangan wanita." Ya. Fakul memang apa? Para wanita waktu itu sahabat bertanya, "Wa bima dzalika ya Rasulullah?" Mengapa bisa begitu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, "Tuksirna al-la'na." Kalian ini suka melaknat, suka gerutu, gerundel. Rasulullah apa sajawanya? Suka melaknat, keluh kesah. Wa takfurna al-ashira, dan suka mengingkari kebaikan sang suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubdi ar-rajuli al-hazimi min ihdakunna. Saya tidak mengetahui, ya, orang yang paling atau termasuk orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih cepat hilang dari seorang laki-laki daripada seorang wanita. Jadi sekali lagi ini penting sekali, dan ini memang watak wanita. Kalau demikian halnya, ini menjadi salah satu watak watak wanita secara umum. Yakni apa? Suka berkeluh kesah, mengeluh, mengerutu, dan
suka mengingkari kebaikan suami. Ini tolong perhatikan. Ketika kita mengetahui kejelekan seperti ini, bukan untuk kita lakukan, bukan untuk kemudian kita legitimasi. Loh, ini kan sudah memang diciptakan Allah buat seorang wanita memang suka berkeluh kesah dan suka mengingkari suami, jadi ya kita biarkan saja. Oh, bukan. Kita mengetahui hal ini, menyadari hal ini untuk kita tekan, untuk kita tolak, untuk kita buang semaksimal mungkin. Diganti dengan cara bersyukur dan bersabar. Takfur nalian. Ini juga, anak ini juga karena apa? Keluh kesah, tidak bersabar seorang istri. Menghadapi sekian macam problema rumah tangga, menghadapi mungkin baikan akhlak suami atau macam-macam, hendaknya bersabar. Takfur al-ashira, hendaknya dia bersyukur pada sang suami, jangan sekali-kali mengingkari kebaikan sang suami. Dan ini menjadi penyebab seorang wanita ya menjadi penghuni neraka paling banyak. Wa qala alaihi salam, Nabi juga bersabda, iyyakunna wa kufral mun'imin. Hati-hatilah kalian wahai kaum wanita, jangan sampai kalian mengingkari orang-orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Di antaranya adalah sang suami ini. Faqullah ya Rasulullah, wa ma kufrul mun'imin? Wahai Rasulullah, kata para sahabat, bagaimana bentuk kami mengingkari kebaikan para suami kami? Qala, beliau menjawab, bisa jadi la'alla ihdakunna tatulu aimatuha baina abawaiha. Dulu bisa jadi kalian waktu masih gadis, ya, hidup bersama kedua orang tuanya, menjadi gadis perawan tua. Tidak laku-laku, artinya dia hidup bersama bersama orang tuanya. Wa tan'is, artinya dia menjadi perawan tua, tidak laku-laku. Kemudian fayarzuquhu Allahu azza wa jalla zawjan, kemudian setelah itu Allah memberi rezeki, Allah mengkaruniai seorang suami yang baik. Wa yarzuquha minhu malan wa waladan, kemudian juga memberi harta dan anak yang menyenangkan. Fataghdabul ghadabata, kemudian suatu kali sang istri ini marah, namanya juga manusia, wajar. Dan ini biasa, marah. Farahat taqul, kemudian ketika marah tidak bisa mengendalikan diri, lupa daratan, hilang akal, kemudian dia nyeletuk secara otomatis, ma ra'aitu minhu yawman khairan qad. Wahai suami, saya belum pernah melihat kebaikan dari dirimu selama-lamanya, apa sekalipun. Padahal dia sudah mendapatkan, sudah nikah 5 tahun lebih, sudah diberi selama ini pakaian, makanan, dicukupi, kasih anak juga, Masya Allah, semuanya dilindungi, diajak ngaji lagi, subhanallah, diselamatkan dari, dulu mungkin ahli maksiat, mungkin keluarganya banyak kebid'ahan, sudah diselamatkan begitu. Masih ketika marah sekali saja, ya, kemudian dia lupa melihat suami ini gelap, ya, seakan-akan tidak ada sedikit pun putihnya, ya, air susu sebelanga rusak, ya, dengan setitik nilai ya, jadi jangan sekali-kali air susu dibalas dengan air tuba, ya. Ini memang kebiasaan wanita secara umum. Tentu saja ada perkecualian. Siapa? Wanita-wanita yang muslimah yang salihat tidak seperti ini, insya Allah. Siapakah mereka? Mereka yang tahu, mereka yang mengikuti ilmu, belajar mengaji, mereka yang menyadari dirinya dari mana? Dari ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, senantiasa membaca wejangan nasihat dari Rasulullah SAW, menyadari dirinya, kemudian berusaha untuk menaati Allah dan Rasulnya, lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada sekedar kepentingan hawa nafsu dan pribadinya. Sadar betul apa kewajiban dirinya kepada Allah, kepada Rasulnya, termasuk dalam hal ini kepada suaminya. Sadar betul dia, sehingga dia berusaha untuk bersabar. Ketika dia menjadi seorang istri yang kuat, karena orang yang kuat bukanlah orang yang bisa membanting lawan-lawannya, sekali pukul atau sekali banting KO. Tetapi orang yang kuat, termasuk dalam ini seorang istri, adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Lihat di sini. Ketika dia kemudian hilang akal ketika marah, kemudian lupa daratan. Ya. Akhirnya bilang sesuatu yang selama ini tidak dilakukan oleh sang suami. Mungkin namanya manusia, wajar suami melakukan kekhilafan, kesalahan sekali saja, langsung hilang kebaikannya sama sekali. Ini memang watak sebagian besar wanita, tetapi dikecualikan tentu saja wanita-wanita muslimat yang salihat. Jadi saya kira tidak usah banyak-banyak ya pada pagi hari ini, sekedar pemanasan di suasana atau cuaca yang dingin. Mudah-mudahan bisa menjadi teman kopi Anda semuanya, bisa untuk mengingatkan bagi yang sudah mungkin agak lupa, memurojaah bagi yang sudah tahu, memberikan sedikit tambahan ilmu bagi yang belum tahu, dan mengokohkan kembali yang sudah hafal dan faham. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan suami-suami yang salihin dan istri-istri yang salihat, seorang suami yang bertanggung jawab kepada istri-istrinya, begitu pula seorang istri yang taat dan bersyukur kepada suami-suaminya. Termasuk diantaranya pada kesempatan kali ini kita insya Allah menyambut bulan haji, artinya menyambut hari raya Idul Adha. Di sana ada satu ibadah yang besar, yaitu berkorban. Maka hendaknya dalam hal ini kita ambil salah satu hikmahnya, hendaknya kita berkorban demi akhirat kita, demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Di antaranya mengorbankan waktu, mengorbankan kadang-kadang perasaan demi kebaikan keridhaan suami, ya, seperti itu. Bagi khususnya bagi akhwat, bagi para remaja muslimat,
termasuk juga khususnya bagi para ummahat, ibu-ibu yang sudah menjadi para istri. Demikian kurang lebihnya ya, sekedar uran-uran bahasa Jawanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sahabat muslim, para pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali menyapa Anda untuk dapat bergabung bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menyebarkan sunnah. Insyaallah telah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke studio Radio Muslim, akan kami bacakan dan insyaallah akan dijawab oleh Ustaz Ahmad Anzat Hafizahullah taala. Telah ada pertanyaan yang masuk. Pada kesempatan kali ini akan kami bacakan untuk Anda. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah istri yang tidak bisa memasak merupakan istri yang tidak bersyukur pada suami? Syukran Ustaz. Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan yang sederhana sebenarnya, tapi mungkin sering juga dialami oleh sebagian ibu-ibu. Istri yang tidak bisa memasak, apakah bentuk tidak syukur kepada suami? Ya, wallahu ta'ala alam. Kalau memang tidak memasak karena tidak mau belajar memasak, ya, artinya tidak bisa memasak ini tidak mau atau tidak bisa, artinya tidak enak masakannya, harus dirinci. Kalau dia tidak mau memasak, padahal suaminya ingin kalau dia memasak, ya, sementara kalau mau beli misalnya lebih mahal dan seterusnya, kemudian dia tidak mau dengan alasan macam-macam, maka dalam hal ini mestinya tidak pantas dilakukan oleh seorang istri, ya kan? Atau mungkin dia beralasan saya kan tidak bisa masak, bukankah bisa belajar memasak? Nah, iya kan? Di sini majalah masakan itu masya Allah itu termasuk luar biasa. Ya bahkan di pinggir jalan pun menu hari ini pun diiklankan itu kan, banyak sekali resep masakan. Ya. Kemudian juga masalah enak tidak itu urusan lain. Iya. Kita yang penting adalah sebuah ungkapan. Ya, ungkapan rasa syukur kita di antara yang masak. Ya, itu salah satu saja. Adapun kalau memang dia tidak bisa memasak, betul-betul nggak memasak, mungkin karena maaf misalnya ya orang karena istrinya cacat, mungkin tidak punya kedua tangannya, ini wajar. Jadi harus dibedakan ya. Jadi sejak dulu kalau dia tidak mau memasak karena dia malas, ya karena dia nggak mau ribet, ya ini padahal dia mampu, padahal suaminya menghendaki, nah ini urusan lain. Hendaknya seorang istri bertakwa kepada Allah tentu saja semampunya. Artinya berusaha untuk memasak. Dan kalau seorang istri itu belajar, saya kira bisa. Suami juga tidak akan menuntut masakan seenak apa ya dari restoran. Kalau begitu ya aja. Kalau suaminya suka menuntut macam-macam yang harus enak, ya kalau begitu Mas, kita makan di restoran saja kan? Atau Mas beli aja masakan di restoran, kita makan di rumah. Iya, gitu loh. Tapi seorang istri juga harus berusaha belajar. Artinya begini, saya ini memang dulu nggak bisa masak, salah sendiri mau dengan saya, nggak boleh. Artinya apa? Saya pokoknya kalau masak begini, nggak mau yang begitu. Saya pokoknya begini, nggak boleh. Iya, ini juga nggak benar. Seorang istri harus selalu belajar meningkatkan kualitas diri. Ya meskipun hasilnya mungkin sudah 5 tahun belajar memasak, ya masih kasih terus ya. Masakan kosong, tempe Afrika terus setiap hari ya kan. Jadi harusnya juga belajar. Ya, ini bentuk apa namanya rasa syukur kepada sang suami. Apalagi sang suami senang. Nah suami yang saleh saya kira saya senang deh kalau kamu yang masak, bisa mengirit. Pokoknya saya senang. Ya, kok kayaknya beda ya. Meskipun enak di luar, itu tetap saya lebih seret kalau masakan adik insan. Ini luar biasa. Pujian yang luar biasa. Akhirnya apa? Memberi semangat pada istri untuk belajar memasak. Ya, dan sekali lagi romantis atau apa ya keharmonisan rumah tangga itu tidak harus dengan enak tidaknya masakan. Kadang-kadang justru kasihan itu bikin kita jadi apa namanya mesra dengan suami. Selama apa masing-masing paham tadi. Ya, subhanallah. Jadi saya kira tergantung yang kita lihat. Kalau memang istri memang betul-betul saklek, nggak mau masak begini karena alasan ribut macam-macam, ya ini saya kira tidak benar. Ya, hendaknya seorang istri berusaha memberikan servis lah begitu ya, sehebat-hebatnya kepada sang suami. Ya. Di antaranya dengan masak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini merupakan pertanyaan yang agak menarik buat kita. Ustaz, bagaimana saya harus bersikap jika suami saya ingin menikah lagi? Nah, saya tidak rela kalau dimadu. Apakah saya termasuk istri yang tidak bersyukur? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah ini menarik. Biasanya ini bagi para suami ini paling senang ini seperti ini. Jadi begini, yang jelas sekali lagi kita semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Itu yang harus kita sadari. Termasuk kita diciptakan jadi wanita misalnya. Anti sebagai wanita, ibu atau Anda sebagai wanita. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya dalam konsep ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah menurunkan ajaran-ajarannya sebagai seorang istri harus begini, tempatnya di rumah, ya, hanya di ruang domestik, sementara suami harus di luar, di ruang publik. Itu juga sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, harus diterima. Termasuk sang suami boleh, nah ini masalahnya, boleh menikah lebih dari satu. Ini juga harus diterima.
Kalau kita tidak menerima, artinya kita tidak menerima hukum Allah. Iya. Kan begitu. Iya. Terserah monggo kerso, kan begitu ya. Iya. Ya kan? Kalau suaminya ingin menikah lagi, dan itu insya Allah dengan alasan-alasan yang memang dibenarkan oleh syariat, artinya dia menikah, betul menikah untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk ini dan itu, ya, untuk mencari menjaga diri, untuk mencari anak misalnya. Ya hendaknya kita sabar. Tadi saya katakan di awal, hidup ini perjuangan ya ukhti, ya bu, ya mbak, ya saudaraku, saudariku, hidup ini perjuangan. Ya, bukankah selama ini ibu dulu atau mbak dulu kan menjadi istri sang suami, kan suami juga berjaka. Sudah berapa lama misalnya? Kalau kita gini aja hitung-hitungannya. Misalnya ibu atau mbak ukhti ini sudah menjadi istri suami Anda sekarang sudah 5 tahun. Iya. Berarti Anda sudah menikmati ya perjakaan sang suami ini sudah 5 tahun. Iya, iya kan? Sudah cukuplah seandainya ya suami Anda sekarang ini untuk memberikan sisa dari Anda ini kepada yang lain. Untuk apa kemudian tidak mau dimadu? Memangnya mau dikasih apa? Kalau tidak mau dimadu, madu itu apa? Mahal harganya sekarang. Katanya penjual madu sekarang lagi kelabakan karena harga madu naik. Mahal. Ya, apalagi manis. Ya, mestinya suka lagi madu. Ya, dan itu butuh kesabaran. Itulah seorang istri yang bersyukur. Alhamdulillah suami saya sudah beri saya rumah, sudah memberikan saya bimbingan sehingga saya bisa ngaji, sehingga saya bisa beribadah dengan baik, memberi saya dengan izin Allah, tentu saja yang memberi semuanya Allah ini. Artinya lewat suami itu, anak-anak yang laki perempuan misalnya yang manis-manis yang menyenangkan, subhanallah. Bukankah ketika suami ingin menikah lagi itu menunjukkan bahwa suami Anda laku? Bersyukurlah. Oh, berarti suami saya ganteng, suami saya laku. Bersyukurlah. Wah, hebat gitu ya. Saya punya suami hebat. Bersyukur. Ya. Saya kemudian bisa menyenangkan saudari saya karena bisa disenangkan oleh suami saya. Hendaknya bersyukur begitu. Jadi coba begitu. Jangan dilihat dari sisi enaknya aja. Bukankah selama ini misalnya 5 tahun sekian tahun sudah bersama Anda terus? Ya kan, kalau sesekali nanti ganti sehari di sini, sehari di sana kan sudah pernah seharian terus, apa artinya selama 1 bulan misalnya tidak pernah kemana-mana misalnya. Jadi bersyukur, intinya sekali lagi bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah. Nanti insya Allah kekhawatiran, bayangan itu akan sirna ketika Anda bersyukur di awal. Bersabar karena itu ajaran Allah. Artinya apa? Kalau memang suami menikah resmi dan baik-baik, niatnya betul-betul beribadah, ya itu kan baik. Itu ibadah. Masa suami mau beribadah dihalangi? Iya kan? Iya. Kemudian hendaknya bersyukur selama ini sudah diberi suami. Ya, kemudian tadi bersyukur suami saya berarti hebat karena laku gitu kan. dan seterusnya. Selama memang tidak kemudian menelantarkan ya, kewajiban dia tetap dipenuhi. Apalagi kalau niatnya baik, dia suaminya seorang saleh, insya Allah tidak akan mengabaikan. Perhatikan juga bagaimana ya Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya Sarah, bahkan Sarah memberikan siapa Hajar kepada Ibrahim. Subhanallah. Kalau perlu anti yang nyarikan. Iya. Ya, kalau perlu anti yang mendorong. Wah ya alhamdulillah mas, sekarang ini penjenengan dulu sudah membawa saya, mengajari saya menjadi seorang wanita yang muslimah yang baik, salihah. Sekarang mas gimana mas kalau sekarang nambah lagi? Nah ini yang kemudian jadi jangan kemudian ini salah satu bukti ketidaksyukuran kita. Memang karena saya laki-laki ngomongnya mesti seperti itu, mungkin ini subjektif. Oh itu kan Ustaz ngomongnya begitu karena laki-laki, tidak tahu perasaan seorang wanita. Oh iya karena saya bukan laki-laki, iya karena saya bukan perempuan, iya sehingga tidak tahu, tidak merasakan. Tetapi maksud saya bahwasanya memang begitulah. Ini sunatullah, artinya hukum Allah dan pasti baik. Ya pasti baik itu harus kita husnuzan kepada Allah, ya husnuzan kepada Islam. Dan kalau nanti antum bersyukur, bersabar, insya Allah diberi yang lebih baik. Itu yang jelas. Jadi kemudian jangan nanti kalau begini begitu dulu. Ini berarti menentang dulu. Ini bukti ketidaksyukuran kita kepada sang suami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati anti ya, supaya bisa menerima ajaran Islam ini, menerima kenyataan ini. Insya Allah. Madu itu rasanya manis. Ya, madu itu tidak pahit insya Allah. Kecuali memang ada madu pahit 1, 2. Tapi bagi yang sakit, madu pahit itu hanya dikonsumsi biasanya orang-orang yang kena diabetes. Ya, berarti orang sakit. Kalau anti tidak sakit, artinya hati anti sehat, salimah, salihah, insya Allah akan merasakan madu ini tetap manis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk menjadi laki-laki maupun istri wanita yang bersyukur dan menerima, bersabar, menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Jazakallahu khairan Ustaz. Nanti pertanyaan selanjutnya. Ustaz, suami teman saya terfitnah dengan wanita lain. Bagaimana sikap teman Anda menyikapi kelakuan suaminya? Dia tahu suaminya berhubungan dengan wanita lain, tapi dia tidak punya kekuatan karena dia tidak ingin ada pertengkaran. Tapi dia juga tidak bisa melihat suaminya terus-menerus larut dalam kemaksiatan. Sekarang teman Ana mengambil sikap diam. Bagaimana sikapnya sebaiknya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Ya Allah taala alam. Ini memang seringkali terjadi seperti ini. Nah, ini salah satunya tadi. Ketika apa? Ketika mungkin seseorang itu dipersulit ya untuk menikah lagi. Karena yang namanya wanita. Dulu ketika dia mencintai, melamar kita. Waduh, kamu adalah orang yang saya cintai, saya apa? Waduh, wanita terhebat di dunia. Iya sih, yang dilihat itu.
Ya kan? Baru pertama begitu. Tapi wajarlah manusia. Setelah menikah bisa jadi ada kekurangan. Itu harus disadari semuanya. Bahwa orang itu tidak sempurna. Bisa jadi dulu semuanya hebat, tapi dalam perjalanan ternyata ada kekurangan baru diketahui. Wajar suami kadang-kadang ingin yang lain. Yang pertama kali yang dilakukan oleh seorang akhwat tadi, yang suaminya mungkin punya hubungan. Tentu saja ini saya pahami hubungan yang tidak sehat ya. Saya pahami dari bahasa ini adalah bahasa hubungan yang tidak sehat. Lain halnya kalau hubungan artinya menikah resmi itu urusan lain ya. Ini artinya begitu. Pertama, hendaknya seorang istri introspeksi diri. Mengapa suami saya kok seperti itu? Apakah saya selama ini belum menjadi istri yang salehah? Sudahkah saya melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya? Sudahkah saya memberikan perhatian, servis dan semuanya buat suami saya? Atau adakah kekurangan-kekurangan yang mungkin saya lakukan yang menyebabkan saya seperti itu? Nah, ini pertama kali. Jadi ini penting ya, salah satu konsep. Ketika mengalami satu kejadian apa saja, hendaknya seseorang introspeksi diri. Ini ada satu kasus yang ini bisa kita petik dari Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah pernah berjanji dengan Jibril, melakukan perjanjian akan bertemu pada hari ini, gitu ya. Tapi suatu hari yang ditentukan itu, pada hari yang telah disepakati Jibril mau mendatangi Nabi, ditunggu-tunggu sampai tidak datang. Ya, tidak datang. Kemudian Rasulullah sedih gelisah. Bahkan istri beliau tahu bahwa Rasulullah, mengapa engkau gelisah? Wahai baginda, mengapa engkau gelisah hari ini? Pokoknya gelisah sekali. Beliau menjawab, Jibril itu sudah berjanji mau bertemu saya hari ini, dan saya yakin Jibril tidak akan melanggar janjinya. Yakin tidak mungkin melanggar janjinya. Tapi mengapa sampai hari ini tidak datang? Kemudian beliau, jangan-jangan ada sesuatu yang membuat beliau berpikir akhirnya, oh iya, Jibril tidak datang. Jangan-jangan ada sesuatu. Kemudian beliau melihat di rumahnya. Oh, ternyata di kolong depan beliau ada seekor anak anjing ternyata. Subhanallah. Jadi beliau tanggap betul. Introspeksi, ada apa gerangan? Ketika terjadi sesuatu, beliau langsung melihat di rumah beliau, kemudian oh ternyata ada seekor anak anjing di situ. Oh, baru sadar beliau. Kemudian menyuruh orang lain supaya mengusir seekor anak anjing tadi. Setelah diusir baru Jibril datang. Kemudian Jibril baru menjelaskan, kami tidak mau memasuki rumah yang ada gambar dan anjingnya. Subhanallah. Tahu diri Rasulullah. Dalam hal ini hendaknya kita, setiap muslimah, ketika mengalami kejadian apa saja, hendaknya kita introspeksi. Dalam hal ini kasus ukhti tadi, suaminya melirik atau berhubungan dengan orang lain, hendaknya diintrospeksi. Sudahkah saya melakukan kewajiban saya sebagai istri yang salehah? Atau adakah saya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak membuat ridho suami saya? Yang pertama. Setelah dilihat kok ternyata ya, tidak ketemu misalnya hal-hal yang mungkin prinsip, mungkin baru dilihat yang lainnya. Ya, minta langsung kalau bisa bertanya langsung ya, dari hati ke hati, ini penting. Tetapi hendaknya jangan seorang istri harus tahu betul ya saat-saatnya membuat suami senang kapan, saat-saat suami ketika ditanya tidak tersinggung kapan. Ini penting. Seorang suami harus tahu. Bagaimana Rasulullah pun tahu betul ketika hidup berumah tangga itu harus tahu watak-watak, kemudian saat-saatnya kapan ini senang, kapan tidak senang pada suami atau istri juga. Rasulullah pun tahu. Ya, kapan ketika Aisyah marah itu tahu. Jadi betul beliau ketika beliau mengatakan warabbi Muhammad, oh ini berarti lagi senang. Tapi kalau warabbi Ibrahim, oh ini Aisyah dimarahin. Jadi betul termasuk sang istri kapan mencari waktu-waktu dan saat-saat yang pas untuk mengungkapkan masalah ini. Dan harus ada keterbukaan. Jangan disimpan saja, nanti meledak. Ya, kalau meledak kemudian tidak baik, ini berbahaya. Jadi harus diutarakan. Segera problem hendaknya diselesaikan. Ya, dan tentu saja dengan cara yang baik. Kalaupun tidak memungkinkan, ya hendaknya mencari solusi orang lain yang bisa dipercaya, bisa disegani, dihormati oleh suami ini supaya apa? Memberi nasihat kepadanya. Sampaikan ya, kepada orang yang bisa memberi nasihat kepadanya. Karena ini kalau betul-betul antum melihat betul ini sebuah kemaksiatan, ya harus dinasihati. Tidak boleh dibiarkan. Karena ini sebuah kemaksiatan. Harus cegah. Ya, apalagi berkaitan dengan masalah suami anti. Jangan kemudian kalau nggak mampu ya mintalah sama orang tua mungkin atau kepada hakim atau kepada siapa untuk diselesaikan. Ya, menjadi hakim, menjadi penengah. Ya, konsultasikan dalam hal ini, jangan dibiarkan. Jadi saya kira demikian, dan bagi sang suami, sang istri tentu saja mencoba untuk menasihati karena walaupun bagaimana ini penting. Tentu saja dengan cara tadi ya, cara yang pas, ungkapan yang tidak menyinggung, kemudian waktu dan tempat atau suasana yang kira-kira tepat. Ya, kalau tidak ya carikan siapa yang kira-kira bisa dipercaya oleh sang suami untuk segera meninggalkan perbuatan maksiatnya itu. Jangan dibiarkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apabila suami kita pelit dalam masalah keuangan, apakah salah jika kadang-kala mengambil uang suami secara diam-diam? Syukran Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Ini juga ada kasus seperti ini, kasus salah seorang sahabiat ketika suaminya pelit sekali, super pelit, ini bukan pelit. Ya. Begini, dalam kasus seperti ini, jika suami tidak memenuhi kebutuhan pokok, ya,
tidak memenuhi kebutuhan pokok loh ya. Artinya untuk makan aja istri nggak dikasih, ya. Untuk membeli baju luar satu misalnya nggak dikasih, padahal sudah sobek-sobek nggak bisa keluar. Atau untuk makan sehari-hari yang pokok loh ya, ini nggak dikasih. Kebutuhan sehari-hari yang pokok tidak dikasih, maka dalam hal ini dibolehkan, ya, dengan ma'ruf. Artinya sebatas kebutuhan pokok itu. Untuk karena itu hak seorang istri apa? Diberi makan sebagaimana makanan suami, diberi pakaian sebagaimana pakaian suami, artinya standar, ya. Diberi tempat tinggal sebagaimana tempat tinggal standar suami. Itu seperti itu. Jadi kalau tidak diberi, maka ini kesalahan suami, dan itu boleh mengambil sebatas yang dibutuhkan tadi. Adapun kalau sudah diberi kebutuhan pokok tapi urusan yang lain untuk senang-senang, untuk ini untuk itu tidak dikasih mengambil, maka tidak diperkenankan. Ya, tapi ini kebutuhan pokok maka dibolehkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok itu. Saya kira demikian, ini jelas. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustaz, pertanyaan yang terakhir nih. Ustaz, jika suami sering melakukan kesalahan, bagaimana cara kita menasihati seorang suami? Misalnya, apabila dia sering lupa melakukan sholat berjamaah di masjid, ataupun dia banyak melakukan kesalahan seperti tidak mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan, gimana kita cara menasihatinya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, ini kesalahan berat, ini kelas berat ini kalau tidak puasa Ramadan, ya, tidak bagi suami. Makanya ini pentingnya belajar. Pentingnya belajar dan belajar. Sampai kapan? Sampai kita mati. Bukan belajar sekedar dulu waktu masih muda, begitu menikah selesai. Tidak. Artinya begini, idealnya sih seorang suami itu yang betul-betul bisa membimbing bagi istrinya. Tapi tidak menutup kemungkinan sang istri ini lebih pintar daripada suaminya. Nah, dari sinilah ini butuh, ya, tugas nasihat. Seorang istri tetap menasihati suaminya. Tentu saja dengan cara yang membuat suaminya bisa bertekuk lutut, gitu loh. Kan dulu bisa membuat sang pemuda yang sekarang jadi suami anti bisa bertekuk lutut, mengapa sekarang tidak bisa untuk urusan bertekuk lutut untuk sholat jamaah, untuk apa? Tentu saja dengan cara jangan sampai merendahkan dia. Karena suami itu memang ingin dihormati, dihargai begitu. Dengan cara apa? Mungkin ya tadi ya, intinya karena suami istri itu cari waktu yang tepat, cari saat-saat yang tepat. Kemudian cara penyampaian yang pas. Ya, kalau perlu dengan waktu suami pulang itu kerja mungkin dandan, masak yang enak, kemudian rumah bersih, semuanya bersih. Itu mesti suami senang. Kalau begitu mungkin diajak makan bersama, ya. Kemudian nanti pas sholat, wah mas ini sudah kan mas sholat dulu aja ya, kan begini. Ya, biar saya sholat dulu. Macam-macam lah caranya. Jadi saya kira seorang itu harus pintar, artinya pintar merayu, pintar cari trik yang menyenangkan. Ya, dengan cara begitu. Tapi kalau sudah ngotot kemudian tidak mau sholat, apalagi nggak mau sholat, wah ini urusan berat. Kalau sudah dinasihati, sudah apa, kemudian dia balelo, malah melawan macam-macam. Nah ini saya kira pilihan anti lah, kalau bersabar, kalau tidak ya minta aja, ya cari suami yang lain begitu. Kalau tidak mau sholat ya, tapi kalau tidak mau sholat jamaah, minimal masih sholat, jadi nasihat dengan baik-baik, dengan buku, dengan mendatangkan mungkin teman dia atau dengan ustaz, bawa ke majelis taklim, mendengarkan ini misalnya apa, radio muslim, atau mendengarkan ceramah-ceramah di macam-macam lah. Itu bisa. Jadi kadang-kadang tidak secara langsung, dengan cara yang seperti itu lebih bisa mengena. Intinya tetap nasihat disampaikan. Kalau tidak sampai, ya orang lain lah suruh nasihati. Karena ini urusan berat. Apalagi tidak berpuasa, waduh ini bahaya banget. Ini bahaya banget. Ya, ini urusan-urusan berat, ini rukun Islam, saya kira tidak bisa diremehkan.